menghadapi pandemi ini adalah bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri. Sebuah negara itu menuntut tatanan yang baru, makanya kita menyebutnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan jangan menahan diri kita untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kembali lagi bersama saya Asti Ananta dan Shani sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih lagunya tadi. Terima kasih Kak. Makin semangat dan tentunya masih ada Mas Arief juga di sini. Yep. Langsung kita akan bertanya kepada Mas Arief karena Shani biar istirahat dulu ya. Nah, Mas Arief, kalau sebagai mahasiswa pasti begitu banyak kesibukan dan lagi-lagi masih harus menghadapi tantangan pribadi dengan perjuangan dalam hal belajar. Tapi di sini Mas Arief juga sebagai salah satu relawan dalam penanganan COVID-19. Itu kan pasti sibuk sekali. Namun saya yakin ada sesuatu yang besar yang mendorong Mas Arief untuk berbuat lebih. Boleh diceritakan Mas Arief? Ya, awalnya itu menyadari bahwa tanggung jawab untuk menghadapi pandemi ini bukan hanya pemerintah saja, tapi kita semua masyarakat seluruh Indonesia, bahwa terutama kita pelajar, mahasiswa yang dekat dengan masyarakat, ya, dan kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan masyarakat, sehingga saya terdorong dan alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang tepat di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dan didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih banyak. Dan di situ kami bisa mengelola relawan COVID-19 nasional. Ya, kurang lebih kita di awal pandemi di 2019 kemarin ada 15.000 relawan yang kita kelola, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak program-program yang sudah kita lakukan, dan itu merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian masyarakat, dan sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan itu adalah praktek nyata mahasiswa di tengah pandemi dan di masyarakat seperti itu. Luar biasa, selain praktek nyata, saya juga melihat dan yakin pasti 6 profil pelajar Pancasila ini ada di diri Mas Arief dan juga ada di diri para relawan. Saya sangat percaya itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan profil pelajar Pancasila ini Mas Arief. Tentunya kita sudah sama-sama tahu ya, namun saya ingin bertanya ke Mas Arief nih, ini kan saling membantu, tentu karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan ada Tuhan yang maha melihat dan pasti Tuhan pula yang mengizinkan. Nah, apabila kita bicara tentang poin beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bagian mana yang membuat Mas Arief merasa pokoknya saya pasti bisa, saya mau membantu? Jadi di relawan COVID-19 nasional ini, ketika kita melakukan pengelolaan relawan ini, ada program yang kita cetuskan, yaitu 31 hari siap adaptasi di bulan Agustus kemarin, dan itu dimulai di tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus gitu. Nah, di dalam program itu sendiri, kalau kita bicara ketakwaan kepada Tuhan, bukan hanya tentang kita beribadah, karena itu sudah kewajiban kita sebagai umat beragama, namun di situ ada hal yang lebih sangat substansial gitu ya. Bagaimana kita waktu itu relawan bisa hadir dengan di tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi dan menyediakan tempat-tempat peribadatan. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah itu masih sangat kesadarannya masih sangat rendah, sehingga kita melakukan edukasi, kemudian membantu dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah untuk melakukan protokol kesehatan di tempat-tempat peribadatan, dan itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan, bagaimana di situ adalah rumah Tuhan, kita menyediakan tempat untuk seluruh umatnya untuk dapat beribadah kembali meskipun di tengah-tengah keterbatasan di pandemi ini gitu. Luar biasa, jadi benar-benar walaupun sekali lagi situasi butuh banyak adaptasi, tetap tidak menghalangi bagaimana kita ingin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena kita percaya dengan semua yang kita lakukan ada salah satu yang sangat penting, yaitu kekuatan doa ya Mas Arief ya? Ya, betul. Setuju sekali. Nah, ada poin-poin pelajar kreatif lainnya nih, seperti kreatif, kritis dan juga mandiri. Saya percaya Mas Arief dan juga rekan-rekan relawan tentunya, terutama dalam merumuskan satu program atau satu gerakan yang diedukasi, itu kan pasti membutuhkan banyak sekali effort, tenaga, pemikiran,
Nah, boleh diceritakan Mas, bagaimana yang terjadi di lapangan sehingga mengambil satu kata sepakat, oke program ini dengan poin ini. Jadi waktu di awal pandemi itu ya, dan ini saya lihat dari profil pelajar Pancasila juga, bahwa sebenarnya itu sudah merupakan praktik kita sebagai relawan, dan yang kita lakukan waktu itu di awal-awal pandemi kita tahu banyak hoax yang bertebaran, dan itu yang dilakukan oleh para relawan dari kita. Project yang pertama itu adalah Hoaxbuster, di mana ada isu-isu hoax yang di awal pandemi dan itu sangat meresahkan tenaga medis. Ya, kita tahu mereka sudah berjuang di rumah sakit, tapi ditambah bebannya dengan isu-isu hoax yang ada itu, dan kita sebagai kaum intelektual harusnya lebih kritis dalam hal menanggapi isu-isu atau problem yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana kita hadir waktu itu adalah setiap isu yang hadir, hoax-hoax yang ada waktu itu, kita mengkaji dan melakukan uji literasi dengan jurnal-jurnal yang memang sudah terpublikasi dan memang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu kita publikasi, kemudian kita sebarkan ke seluruh relawan, dan itu disebarkan ke seluruh WA group di keluarga dan juga di postingan di Instagram, dan itu dampaknya sangat besar dan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat waktu itu. Nah tuh ya sahabat karakter, kita tahu untuk memberikan informasi yang baik, benar dan tepat itu ada perjuangan yang dilakukan oleh para kaum intelektual juga. Dan kita ayo jadi kaum intelektual juga, jangan mudah termakan hoax. Ya, betul ya, betul nggak Shani? Shani juga pasti Betul. sebagai figur publik, sebagai influencer, sebagai contoh panutan. Shani pasti kan juga ingin menyampaikan jangan percaya hoax ya. Iya, betul. Shani banget. setuju nggak kalau Setuju. saat ini yang penting ingat, ada informasi bukan kita pertama atau duluan menyebarkan, tapi kita cari tahu dulu kebenarannya sebelum ini menggelinding menjadi bola salju gitu ya. Betul. Ya, betul. Coba Shani diberitahu dulu untuk sahabat karakter yang juga fans-fansnya JKT48, jangan termakan hoax, isu-isu apalagi seputar dengan pandemi ini. Iya, jadi kalau menurut aku harus lebih berhati-hati dan lebih bijak juga ya dalam memahami, dalam membaca dan memberitahu informasi kepada orang-orang, karena kita kadang kurang tahu sisi orang tuh gimana, mungkin ada yang gampang ke trigger atau gimana gitu. Jadi lebih baik dipahami dulu, cari dulu dari sumber yang resmi juga pastinya, dan jangan gampang percaya dengan berita atau hoax yang belum pasti sih. Gitu. Setuju. Ayo kita jangan mudah termakan hoax, apalagi fans-fansnya JKT48. Jangan mudah termakan hoax Jangan ya. mudah. Nah, kembali kepada Mas Arief nih. Di luar sana kan banyak teman-teman mahasiswa atau bahkan yang usianya lebih muda seperti saya mungkin. Yang baru mau 17 tahun. Berapa tahun yang lalu. Nah, ada nggak saran yang mungkin Mas Arief merasa di masa seperti ini mungkin terlihat kecil dan sepele, tapi sering terlupa, apalagi sebagai relawan yang sangat dekat. Apa yang bisa disampaikan untuk mengingatkan kembali kepada kami-kami ini, Mas? Ya, untuk teman-teman di luar sana, baik pelajar maupun teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa pandemi ini bisa kita lalui itu dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dan juga mendukung program-program vaksinasi dari pemerintah. Dan protokol kesehatan ketika kita sudah menaati berangkat dari diri kita sendiri, kemudian kita mengedukasi kepada keluarga kita dan juga lingkungan masyarakat di sekitar kita gitu. Dan itu sebenarnya dampaknya sangat besar ketika kita memang melakukannya secara kontinu gitu. Oh betul, continue, konsistensi ya kuncinya Ya, ya. Jangan bosan, jangan cepat-cepat merasa bahwa sudah cukup. Jangan, tetap bersabar sahabat karakter ya. Karena ini masih berlanjut semuanya, jadi lebih baik sekali lagi menjaga, betul ya. Nah untuk ke Shani nih, dikaitkan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Tapi saya mau Shani berikan saran dulu untuk teman-teman sahabat karakter dalam proses belajar ini bagaimana bisa tetap bersemangat di tengah situasi yang seperti sekarang. Gimana caranya biar tetap semangat? Menurut aku yang pertama udah pasti mindset ya. Dari gimana cara kita memandang kondisi seperti ini. Kalau misalnya aku alhamdulillahnya selalu melihat sesuatu itu dari hal yang positif gitu. Jadi aku percaya apapun yang akan terjadi hari ini itu pasti nantinya akan ada suatu buah yang manis gitu bagi aku. Jadi aku percaya dengan apapun yang terjadi sekarang, aku berusaha untuk
terima itu semua gitu. Bukan berarti aku pasrah ya, tapi di sisi lain aku terima, tapi aku juga terus berusaha gimana ya caranya biar aku tuh tetap bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Gimana caranya biar aku tuh bisa menjadi orang yang lebih mandiri, yang lebih kreatif tadi sesuai dengan 6 poin itu. Dan itu sih sarannya, jangan berhenti untuk mengeksplor diri kita juga gitu. Jangan berhenti dan jangan menahan diri kita untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Menurut Betul aku, sekali. iya. Banyak ya Betul. yang mungkin sahabat karakter merasa, ternyata saya bisa menulis buku, Iya. ternyata saya bisa menggambar, saya bisa Betul, melukis. iya. Oh, ternyata saya tuh kalau belajar alat musik cepet loh jagonya. gitu. Oh, setuju. Jangan membatasi diri dan teruslah belajar, karena sesungguhnya kita adalah pelajar sepanjang hayat ya. Iya. Tuh, betul. luar biasa. Jangan pernah lelah atau merasa bosan dalam belajar. Nah, seperti tadi Shani juga sampaikan 6 poin pelajar Pancasila itu kan kita tahu mandiri, bernalar kritis, juga harus kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian juga yang poin pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Saya percaya 6 poin pelajar itu juga ada di Shani dan teman-teman JKT48. Tapi saya ingin lebih mengerucut nih, karena hubungannya boleh. Shani sebagai influencer dan juga sebagai pelaku seni kan. Kalau di JKT48 pasti kan harus mandiri dan juga harus kreatif. Nah, gimana Betul. tuh? Jadi mungkin dari poin yang mandiri dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau poin yang mandiri itu pertama udah pasti dari didikan orang tua. Semenjak aku kecil memang aku tidak dibiasakan untuk manja gitu. Jadi memang dari kecil orang tua aku itu memberikan aku, mempercayai aku gitu untuk melakukan apapun yang aku lakukan, tapi tetap harus dengan Bertanggung jawab. iya, bertanggung jawab gitu. Orang tua aku sangat mempercayakan itu. Jadi makanya semenjak di JKT48 pun aku sendiri gitu. Karena sebelumnya aku tinggal di Jogja. Jadi sekarang di sini aku cuma sama papa gitu. Terbukti mandiri ya. Betul gitu. Itu semua berkat kepercayaan orang tua aku juga sih, dan gimana caranya aku bisa ngejaga kepercayaan itu gitu. Jadi Setuju. itu yang bisa membuat aku mandiri juga, dan didikan dari JKT48 juga pastinya banyak banget hal-hal yang bikin aku tuh terus mengeksplor diri aku gitu. Jadi coba hal baru, dan ketika aku sudah berhasil mencapai itu, aku merasa jadi wow, aku menjadi seseorang yang baru gitu, dan rasa mandiri aku tuh jadi semakin meningkat gitu sih. Dan mungkin buat adik-adik semua yang masih pelajar atau gimana, sisi mandirinya itu mungkin bisa dari gimana caranya kalian inisiatif dalam belajar gitu kan, apa inisiatif dalam ngerjain tugas. Mungkin juga kan sekarang semuanya online, tugas online, semuanya online. Bahkan ada juga orang yang mungkin nganggap yaudahlah online ini nanti aja kerjainnya, suka kayak gitu kan. Cuman di dalam poin mandiri ini cobalah untuk lebih inisiatif kepada diri kita gitu. Nah, kalau bicara tentang lebih inisiatif, mungkin nggak? Oke, baiklah, saya akan lebih inisiatif dengan cara menggali media sosial, misal. Nah, Shani kan pasti memiliki media sosial dengan pengikut yang sangat banyak. Nah, ada nggak yang Shani coba lakukan nih, terutama di masa pandemi? Saya mau kreatif melakukan ini agar para follower itu bisa termotivasi. Ada nggak yang seperti itu? Ada sih, sebenarnya sebagai member JKT48 kita pun juga harus bijak ya dalam media sosial. Mau gimana pun aku sering kasih kabar melalui media sosial, aku sering berkomentar juga, ada beberapa kali live streaming juga. Itu harus sangat hati-hati ya gitu, apalagi dalam masa kondisi kayak gini semuanya sangat sensitif gitu kan. Cuman gimana caranya, aku lebih sering berbagi tips aja sih. Dan waktu itu pernah juga aku sedikit berbagi video gimana caranya untuk cuci tangan yang baik, seperti itu. Dan setiap show pun kita juga selalu mengingatkan bahwa kita tuh juga udah selalu patuh dalam protokol gitu. Jadi selain untuk diri kita sendiri, kita juga selalu mengingatkan orang-orang untuk selalu patuh dalam protokol gitu sih. Oh, keren sekali, luar biasa. Tuh, kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan menjadi influencer atau menjadi figur publik, yuk manfaatkan dengan maksimal dan menularkan hal-hal baik seperti yang Mas Arief lakukan nih. Pasti ada hal-hal baik yang Mas Arief dalam melakukan sesuatu ingin ditularkan kepada banyak rekan-rekan dan juga sahabat karakter agar mereka tetap bisa melakukan hal positif di tengah keterbatasan. Betul ya Mas ya? Nah, kira-kira apa tuh Mas yang ingin Mas sampaikan? Ayo tetap semangat walaupun terbatas dan ini dan itu, jangan mencari alasan tapi terus lakukan. Ya,
semangat yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa semuanya bahwa semangat gotong royong ya untuk menghadapi pandemi ini, di mana kita sadar bahwa pandemi ini bisa kita hadapi bersama, dan jika kita hadapi bersama insya Allah pandeminya akan cepat segera berlalu, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana semangat gotong royong ini juga merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila itu ya, bahwa teman-teman mahasiswa dan seluruh pelajar bahwa bisa terikut ambil andil dalam penanganan pandemi ini dengan bergotong royong mulai dari dirinya sendiri, keluarga, mengedukasi keluarganya, kemudian ke lingkungan sekitarnya. Luar biasa. Nah, sekarang ke Shani lagi. Shani, apa yang ingin Shani sampaikan kepada seluruh fans Shani, fans JKT48, para sahabat karakter yang menyaksikan talk show kita saat ini, tentang bagaimana menjadi versi diri sendiri yang terbaik di masa pandemi ini, namun juga tetap bisa menjadi orang yang penuh semangat walaupun banyak tantangan. Silakan. Oke, jadi mungkin yang aku bisa kasih di sini mungkin cuman semangat ya gitu, karena aku tahu kita semua di sini susah. Aku pun bersama JKT48 juga lagi sangat survive untuk melewati ini semua. Jadi semuanya ayo kita semangat, ambil sisi positifnya semuanya, dan aku mengingatkan kalian semua untuk selalu inisiatif untuk diri sendiri, ingatkan diri kita sendiri juga, karena siapa lagi gitu yang bakal mengingatkan kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Dan jangan patah semangat juga untuk meraih mimpi kita, jangan menahan diri kita untuk mengeksplor sesuatu gitu. Jadi nanti ketika pandemi ini udah selesai, ketika semuanya udah kembali normal, ada sesuatu hal yang udah kita capai dalam masa ini gitu. Jadi aku pengen semuanya tuh bener-bener apa ya, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling bisa memberi motivasi, sama-sama saling bisa menginspirasi, dan sama-sama saling mengingatkan juga gitu sih. Amin. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Nah, kalau pesan untuk menjaga kesehatan, Shani? Iya, jadi untuk jaga kesehatan juga semuanya tolong patuhi protokol kesehatan yang ada. Ini demi kebaikan kita semuanya. Jangan lupa buat mencuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Aku harap semoga semuanya selalu senantiasa sehat sih. Amin. Amin ya robbal alamin. Mas Arief, pesan untuk menjaga kesehatan untuk teman-teman dari sisi seorang mahasiswa kedokteran dan juga relawan. Baik, kalau pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, seluruh pelajar dan mahasiswa, tetap semangat belajar dari rumah, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa untuk belajar secara tatap muka, mungkin dengan kondisi yang terbatas, menyesuaikan kondisi di pandemi. Namun segala keterbatasan yang ada dan kondisi pandemi ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja. Kita harus mengambil pembelajaran yang baik dari selama pandemi ini. Bagaimana praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan harusnya menjadi satu pengalaman yang mungkin itu tidak akan dirasakan oleh pelajar-pelajar yang terdahulu sebelum kita gitu, dan hanya di periode kita ini aja yang bisa merasakan itu langsung gitu. Setuju sekali. Nah, apa harapan Mas Arief untuk masa mendatang? Ya, harapannya kita pasti ya semua kita berharap untuk pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita semua bisa kembali kumpul bersama teman-teman di ruang kelas, dan mungkin teman-teman yang bisa praktek bisa langsung melakukan praktek di lapangan. Dan harapan saya juga untuk teman-teman yang ingin terlibat di relawan, mari sama-sama kita dukung ya, kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung program-program pemerintah ya, terutama mungkin dari teman-teman pelajar dan mahasiswa yang punya keluarga lansia yang memenuhi kriteria itu. Mari kita dukung program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah, di mana kita tahu saat ini untuk vaksinasi COVID-19 untuk lansia itu masih cukup rendah, dan harusnya itu bisa peran mahasiswa di situ dan pelajar mengajak anggota keluarganya yang sudah lansia dan memenuhi kriteria itu agar bisa mengikuti program
vaksinasi COVID-19. Setuju sekali. Nah, ini sebelum saya bertanya ke Shani, ini tentang vaksinasi untuk lanjut usia dan para orang tua juga ya Mas ya. Ini saya mendengar kabar bahwa sesungguhnya Mas Arief itu tidak bersama keluarga selama pandemi karena Mas Arief di Semarang dan keluarga di Ambon. Iya, betul. Begitu ya. Jadi saya percaya pasti ada alasan mengapa Mas Arief tetap walaupun rindu lebih baik menahan dan tinggal berbeda kota. Pasti ada alasan yang luar biasa. Apa itu Mas? Ya, pertama adalah bahwa ketika mobilitas saya yang tinggi untuk mengelola relawan seluruh Indonesia, para mahasiswa dan yang terlibat di kegiatan relawan COVID-19 nasional ini, pasti ada kontak banyak dengan orang, walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga melakukan swab test ya. Dan itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan membawa faktor risiko ke keluarga kita. Ketika saya pulang ke rumah, berarti saya akan kontak dengan orang tua di rumah dan itu sangat berisiko tinggi gitu ya. Kita boleh kangen dengan keluarga di rumah, namun kita harusnya lebih sayang sama orang tua dan keluarga kita di rumah yang mungkin beliau-beliau punya faktor komorbid yang dapat memperberat dan sangat berisiko tinggi ketika terkena COVID-19. Saya tahu pasti rasa rindunya itu, aduh kalau mau bilang sudah nggak tahan ya Mas ya. Siap. Tapi tahan, sabar, ini ujian. Sabar dulu, nanti insya Allah setelah semuanya selesai, kita akan bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin, amin. Nah sekarang terakhir untuk Shani, apa harapannya di masa-masa mendatang sayang? Harapannya di masa mendatang semoga aku berharap ini semua bisa berlalu. Amin. Amin, dan kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal dan kita semua bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing dengan normal, dengan kondisi sehat gitu sih. Karena apa ya, untuk saat ini mungkin kesehatan yang nomor satu kan. Jadi aku harap untuk kedepannya semoga kita bisa bahagia, bisa senang dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan normal dan pastinya dengan sehat juga. Oh luar biasa, terima kasih banyak sekali lagi Mas Arief dan juga Shani. Terima kasih. Saya percaya sahabat karakter pasti kita semua dapat banyak belajar dari perbincangan kali ini karena narasumber-narasumber saya luar biasa. Dan ingat, kita bersama-sama menghadapi ini semua. Anda tidak sendirian, jadi tetap semangat belajar dan ingat juga ya, jaga kesehatan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Sedunia. Mari bersama-sama kita bangun dunia pendidikan kita dalam bingkai kesehatan bagi para peserta didik di tengah pandemi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Arief Terima sudah kasih, hadir Kak. dan berbagi. Siap. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Shani. Terima kasih Kak, sama-sama. Sehat selalu, Amin. cantik selalu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita sahabat karakter dimanapun Anda berada. Saya percaya kita akan berjumpa dalam keadaan sehat, semangat dan juga bahagia. Saya Asti Ananta undur diri, sampai jumpa.